Oke semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Agent Based Modeling. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita. Kita akan bahas tentang model konseptual dalam Agent Based Modeling atau biasa kita kenal dengan ODD protokol, ya. Sebelumnya kita udah bahas tentang apa itu Agent Based Modeling dan komponen yang penting yang harus ada di Agent Based Modeling. Nah, menurut Stewart Robinson, jadi beliau ini adalah salah satu leading scholars di simulasi gitu ya. Beliau berkata bahwa model konseptual itu hal yang penting dalam kita membuat sebuah model simulasi gitu ya. Karena apa? Karena itu adalah sebuah komunikasi, alat komunikasi antara klien dan user salah satunya. Tapi model konseptual ini kadang-kadang suka dilupakan, bahkan kurang difahamin oleh baik dari modeler maupun dari kliennya, gitu ya. Nah, apa itu model konseptual? Biasanya saya mengibaratkannya dengan proses memasak, gitu ya. Model konseptual itu kayak kita preparing materialsnya, gitu ya, preparing bumbunya, preparing bahannya, gitu ya. Dan memasak itu adalah kita bikin simulasinya. Jadi ketika bumbu bahannya ada yang kurang, ada yang nggak pas, maka nanti kita bikin model simulasinya bisa jadi nggak sesuai sama tujuannya. Gitu ya. Jadi model konseptual ini sangat penting sebelum kita melakukan atau membuat sebuah model simulasi. Jadi apa itu model konseptual? Itu adalah kalau Robinson 2004 berkata bahwa itu adalah sebuah deskripsi tentang model yang akan kita bikin, tapi dia non software spesifik. Jadi misal kita pakai agent based modeling gitu ya, kayak PACE ini juga mengatakan independent of software design. Misal kalau kita pakai AnyLogic atau pakai NetLogo gitu di agent based modeling, apakah akan berbeda gitu konseptual modelnya? Sama aja. Jadi dia apapun yang kita bikin, software apapun kita bikin, misal agent based modeling, kalau memang model itu tujuannya sama, contohnya adalah dan modelernya sama gitu ya, pengen bikin model tentang evakuasi, contohnya berarti untuk melihat emergency adalah jumlah yang selamat dan nggak selamat dengan variabel tentu yang sama, teman-teman pakai NetLogo maupun AnyLogic akan sama aja. Isinya tentang apa? Isinya tentang objektifnya apa, inputnya apa, outputnya apa, gitu ya, asumsinya apa, simplifikasinya seperti apa, gitu ya. Nah, dia juga menjelaskan tentang problem situasinya, gitu ya, dan model requirement-nya. Gitu. Jadi ini tuh penting gitu, karena seperti saya katakan tadi di awal adalah alat komunikasi antara si klien dan modelers. Si klien biar paham model simulasinya tuh kayak apa sih, kan dia nggak akan baca codingnya seperti apa gitu ya, dia akan melihat model deskripsinya itu seperti apa. Jadi dia akan lihat, oh gini toh cerita di balik si simulasi itu gitu ya. Sedangkan si modeler juga akan dibantu oleh model konseptualnya ini. Untuk apa? Untuk ketika dia mendevelop simulasinya, dia udah tahu arahannya. Oke, entitasnya adalah ini, gitu ya. Atributnya seperti ini, gitu ya. Jadi ketika dia bikin model simulasinya, dia nggak asal-asalan, gitu. Karena udah ada guidance-nya, gitu ya. Nah, ini goal of ODD, jadi sama aja kayak model konseptual lainnya, dia menjelaskan, mendeskripsikan secara clear, akurat gitu ya, tentang tujuannya, tentang input-outputnya, dan lain sebagainya gitu ya. Dan dia juga sebagai alat komunikasi atau alat komunikasi antara klien dan si modelers-nya juga. Nah, dan juga menjelaskan tentang kenapa sih variabel ini yang dipilih dibandingkan variabel lain dan lain sebagainya. Oke, ada 7 critical elemen dalam ODD gitu ya, yang saya akan sampaikan di hari ini, yaitu pertama ada purpose and patterns, entity state variables and scale, yang ketiga adalah proses overview and scheduling, yang keempat adalah design concept, yang kelima adalah initialization, yang keenam adalah input data, yang terakhir adalah submodel. Nah, yang pertama kita ngomongin tentang purpose dan patterns. Apa itu purpose? Ya berarti setiap model punya tujuannya gitu ya. Ada macam-macam tujuannya, bisa prediction, explanation gitu ya, atau description gitu dari explanation dari sebuah fenomena, atau hanya sekedar ilustrasi atau analogi. Jadi teman-teman harus clear tujuan pemodelan simulasi teman-teman itu apa. Nggak melulu tentang prediksi sebenarnya anyway, tapi bisa juga kita pengen paham tentang kenapa sih tetap terjadi korupsi gitu ya. Kita bisa gunakan to explain atau to understand something gitu ya. Jadi harus clear gitu ya, clear apa sih yang akan kita angkat gitu ya.
tujuannya apa gitu ya. Nah, biasanya kita mulai dari tujuan yang general dulu baru ke yang spesifik gitu. Jadi general purpose-nya baru ke sub purpose-nya itu apa aja gitu. Ini contoh purpose-nya. Jadi misal di sini dari punyanya si Grimm 2015 dia ingin memodelkan populasi macan gitu ya. Jadi melihat untuk memprediksi dinamika dari jumlah, lokasi, dan ukuran dari macan, teritori macan gitu dalam merespon kualitas habitat dan densitas dari macan gitu ya. Dan lain sebagainya. Misal untuk melihat jumlah yang selamat atau dan lain sebagainya ketika evakuasi gitu ya. Nah, yang kedua kita masih dalam purpose ada patterns gitu. Patterns ini adalah pola. Jadi ini biasanya ini termasuk baru dalam ODD gitu ya. Jadi ODD itu punya versi macam-macam. Nah, ini yang saya jelaskan ini adalah versi 2020 gitu ya. Jadi guidance terbarunya gitu. Jadi patterns itu menjelaskan apa gitu ya. Patterns itu adalah pola gitu ya. Di sini bisa teman-teman dapetin dari observasi langsung dari real sistemnya. Bisa dapat dari data atau bisa juga dari literatur. Misal ada literatur tertentu dia udah ngambil data, nah bisa kita pakai reference tersebut gitu. Atau bisa juga dengan general belief. Jadi lebih tepatnya kita ingin ngetes gimana sih belief kita tuh sesuai nggak sama nggak hasilnya dengan simulasinya, kurang lebih seperti itu gitu. Apa sih patterns gitu ya? Misal contohnya di sini adalah tentang telemarketers gitu ya. Perubahan secara waktu ke waktu jumlah telemarketer dalam bisnis dan median time telemarketer tetap dalam bisnis tersebut tergantung dari berapa banyak agen itu berinteraksi. Misal semakin banyak agen berinteraksi, maka akan semakin banyak jumlah marketernya gitu. Jadi hubungannya seperti kalau kita ngomong sistem dinamik kayak reinforcing gitu ya. Jadi lihat polanya, apakah satu sama melemahkan atau saling menguatkan dan lain sebagainya. Nah, dapat pola ini dari mana? Pola ini didapatkan dari tadi, seperti saya katakan tadi, dari bisa observasi langsung, ambil data langsung teman-teman, atau bisa dari literatur, atau bahkan cuma dari general belief. Nah, gimana bikin purpose dan pattern gitu? Spesifik mungkin, jadi teman-teman harus detailkan apa sih tujuan teman-teman, lalu mulai dari yang general dulu, baru yang spesifik, lalu define terms-nya gitu ya, misal kita ngomongin densitas tadi ya, densitas macan gitu, apa itu densitas gitu, harus kalian teman-teman harus jelasin apa itu maksud dari terms-terms, terutama terms-terms yang mungkin nggak awam gitu didengar oleh banyak orang gitu ya. Terus spesifik dengan versi dari model tersebut. Jadi jangan berubah-ubah terus ya tujuannya. Jadi spesifik dengan versinya tersebut. Terus jangan langsung pengen langsung ke modelnya gitu. Jadi ini nggak ngomongin tentang modelnya, jadi cuma ngomongin tentang purpose and pattern. Tujuannya seperti apa dan patterns-nya itu kayak apa. Misal jumlah evakuasi akan naik ketika misal tergantung dari misal tergantung dari jumlah mobil yang ada gitu. Semakin banyak jumlah mobilnya maka akan banyak orang yang akan terselamatkan dan lain sebagainya. Dan dokumen patterns kita juga gitu ya. Nah, elemen penting yang kedua adalah entitas, state, variables, and skill. Apa itu entitas? Entitas adalah a distinct or separate object gitu ya. Objek yang berbeda gitu ya, atau aktor gitu yang dia berperilaku sebagai unit. Di sini ada 4 macam di agent-based modeling sendiri, ada 4 macam entitas, yaitu bisa spatial unit atau seperti GIS gitu ya, atau grid cell atau GIS gitu. Agent sendiri adalah entitas gitu ya. Misal teman-teman punya 5 agent ya berarti ada tambahan 5 entitas gitu ya. Lalu ada collectives atau kumpulan dari agen itu sendiri. Jika memang di dalam model teman-teman punya entitas, punya collectives gitu ya. Dan yang terakhir adalah environment, itu merupakan entitas. Nah, contoh entitas, misal kita ngomongin tentang sebuah sistemnya adalah proyek konstruksi, maka entitasnya bisa jadi sebuah construction stakeholder, seperti ada engineers-nya, ada authorities, dan lain sebagainya. Dan ada global environment-nya, gitu ya. Contohnya adalah construction investment-nya, terus material available-nya gimana, gitu ya. Jadi, di situ contohnya environment dan agent-nya, gitu ya. Juga bisa jadi ada collectives-nya, gitu ya. Itu contoh dari entitasnya. Nah, setiap entitas pasti punya state variable atau biasa kita sebut dengan atribut gitu ya. Nah, state variable adalah state variable dari sebuah entitas adalah variabel yang mengkarakteristikkan setiap state-nya gitu ya, current state-nya gitu ya. Different entitas atau agent memiliki value of the same variable. Contohnya misal adalah di sini contoh
atribut adalah misal dalam agent itu punya, misal agentnya adalah manusia gitu, maka atributnya bisa atau state variable-nya bisa sex, weight gitu, jenis kelamin, berat badan dia, umur dia gitu ya. Atau kalau kita ngomongin tentang yang lainnya gitu ya, environment gitu, bisa ngomongin tentang pertumbuhan rumputnya, kemarin ya rate pertumbuhan rumputnya gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada temperatur gitu ya, misal kalau untuk environment dan lain sebagainya. Nah, state variable ini yang harus teman-teman bikin atau tambahkan ketika di ODD adalah apa sih yang benar-benar variabel yang merepresentasikan gitu ya, termasuk unitnya gitu. Dalam apa sih variabel itu direpresentasikan gitu ya. Yang kedua adalah apakah variabel itu dinamis gitu atau statik gitu ya. Tahu kan dinamis berarti yang berubah tiap waktunya gitu, atau dia statik, jadi dia mau waktu yang berubah dia tetap sama terus gitu. Atau dia variabel itu integer atau text string, jadi tipenya seperti apa gitu ya. Dan apa variabel itu memiliki range tertentu, misal range-nya antara 0 sampai 1, misal itu adalah variabelnya adalah probabilitas gitu. Probabilitas probabilitas dari sebuah variabelnya gitu ya, dan lain sebagainya. Biasanya state variable ini kita lihatkan dalam bentuk sebuah tabel. Nah, selain tadi ada entitas, state variable atau biasa disebut atribut, kita punya juga namanya scales gitu ya. Scales itu ya namanya skala gitu ya. Berarti kadang-kadang kita dalam merepresentasikan agent based modeling itu bisa jadi satu agent itu nggak merepresentasikan satu orang aja gitu. Bisa jadi satu agent itu merepresentasikan 10 kakak gitu ya. Berarti kita tulis juga one agent equals to 10 families members gitu ya, atau dan sebagainya gitu ya. Atau one tick gitu, satu kali tick itu merepresentasikan 1 tahun atau 1 bulan dan lain sebagainya, harus jelas gitu ya. Nah, gimana cara mendeskripsikan entitas, state variable, dan scales? Jadi, pertama adalah kita harus tahu entitas apa aja sih yang masuk dalam model kita, terus entitas yang dimasukkan itu apa aja, apakah relevan, mana yang relevan, mana yang enggak, gitu ya. Yang enggak mungkin bisa dikesampingkan, gitu ya. Terus jangan lupa dengan unitnya, apakah dia dinamis, statik, tipenya seperti saya katakan tadi, apakah dia integer, boolean, dan lain sebagainya, apakah dia punya range tertentu si variabelnya tadi. Terus habis itu apakah model tersebut merepresentasikan sebuah waktu atau enggak gitu, apakah dia discrete time steps atau continuous dan lain sebagainya gitu ya. Dan teman-teman bisa baca di sini ya. Jadi anyway, kita harus tahu entitas itu contohnya adalah tadi ada 4 ya, ada agentnya, ada spatialnya, ada environment-nya, ada kolektifnya gitu ya, di mana setiap entitas itu punya state variable atau atribut gitu. Kalau itu individu berarti misal dia punya seks, punya berat badan, punya pekerjaan, contohnya seperti itu ya. Dan ada juga misal temperatur tadi environment juga punya state variable seperti temperatur dan lain sebagainya. Nah, juga ada skala. Skala itu berarti dalam satu, kita ngomongin tentang modelan agent base, bisa jadi satu agent merepresentasikan beberapa orang atau beberapa family members, atau satu tick merepresentasikan 1 tahun dan lain sebagainya, harus teman-teman masukkan. Jangan lupa juga tambahkan unitnya gitu ya. Apakah variabel itu stokastik, variabel itu adalah statik atau dinamik, apakah dia tipenya seperti apa, integer kah, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi se-concise mungkin. Ini contohnya. Nah, yang elemen ketiga adalah proses overview and scheduling. Ini maksudnya adalah jadi si entitas tadi misalnya dia ngapain aja sih di model tersebut gitu ya. Dan stepnya kayak apa aja. Misal contohnya kita ngomongin tentang orang evakuasi gitu ya. Orang evakuasi berarti dia tahap pertama yang dia lakukan adalah dia menunggu akomodasi atau truk itu datang, baru dia diangkut, baru dia habis itu travel dari satu evacuation point ke shelter. Setelah shelter berarti dia dikatakan dia selamat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi urutannya seperti apa? Biasanya kita bisa juga pakai flowchart gitu ya untuk melihatkan step-stepnya tuh gimana gitu ya.
Nah, nih, kita lihat apa aja sih harus kita lihat ketika kita ngomongin tentang proses overview dan scheduling. Kita lihat entitas apa aja sih yang ada di dalam proses kita itu, gitu ya. Terus setiap entitas itu ngapain aja, prosesnya kayak apa, dia berperilakunya seperti apa. Jadi ini lebih kayak rules-nya kayak apa, gitu ya. Lalu apa yang mengubah state variables-nya gitu ya. Misal ketika dia dinaikkan ke dalam truk gitu ya, maka loading time-nya gitu ya bertambah dan lain sebagainya. Jadi state variable-nya juga disebutkan di dalam situ gitu ya. The order atau urutan-urutannya juga perlu teman-teman lihatkan mana yang duluan terjadi gitu ya. Misalnya loading dulu baru transporting evakuasi orang yang akan dievakuasi gitu ya. Nah, ini cara bikin proses overview and scheduling. Pertama adalah sekonsis mungkin gitu ya. Terus habis itu ada diskusi, ada pembahasan, kalau bisa ada pembahasan di line dokumen gitu ya. Kenapa ordernya seperti itu gitu ya. Terus diskusi juga ada penjelasan juga tentang kenapa dan bagaimana si proses itu terjadi gitu. Kalau memungkinkan. Jadi anyway dalam proses overview ini biasa orang nunjukin dengan flowchart gitu. Entitasnya apa aja, dia ngapain aja selama di dalam model teman-teman gitu ya. Tadi seperti kayak orang evakuasi yang pertama dia lakukan adalah dia nunggu truk, habis nunggu truk dia akan loading, terus transporting. Tapi ada kemungkinan lain kan, dia bisa jadi dia kalau nggak evakuasi dia ngapain dan lain sebagainya gitu ya. Nah, elemen yang keempat adalah desain konsep. Di sini ada 11 elemen, 11 sub elemen gitu ya dalam desain konsep ini. Jadi desain konsep ini sebenarnya hanya untuk meng-capture important karakteristik dari agent based modeling ya. Biasanya kita tunjukkan dengan equation atau dan flowchart gitu ya. Nah, bisa jadi di dalam sub elemennya tadi nggak semuanya terlihat dalam model teman-teman. Jadi misal di model teman-teman nggak ada prediction-nya, nggak ada learning-nya, ya udah tinggal teman-teman tulis no gitu ya. Nah, seperti saya katakan tadi ada 11 sub elemen dari desain konsep. Ada basic principle, emergence, adaptation, objective, learning, prediction, sensing, interaction, stochasticity, collectives, dan observation gitu ya. Banyak ya, banyak gitu ya. Tapi jangan khawatir gitu ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Basic prinsip itu apa sih? Yaitu adalah konsep yang berhubungan dengan model teman-teman atau untuk merepresentasikan ide teman-teman. Misal teman-teman pakai teori tertentu, pakai hipotesis tertentu, misal atau pendekatan modeling tertentu bisa teman-teman cantumkan di sini. Misal ketika saya mau bikin modelnya, saya pakai 4 tipe agent, seperti saya katakan tadi, misal agent yang percaya sama pemerintah, agent yang percaya sama tetangganya, agent yang percaya sama dirinya sendiri, agent yang nggak percaya sama apa-apa, agent yang percaya mas takdir, itu masuk ke cultural theory. Nah, ada hubungan dengan cultural theory gitu ya. Nah, di sini teman-teman sebutkan kira-kira teorinya apa sih yang melandasi teman-teman bagi agentnya. Contohnya seperti itu. Atau hipotesis tertentu gitu ya yang teman-teman dapetin dari referensi bisa masuk ke dalam basic principle gimana sih model nanti akan bekerja gitu ya. Yang kedua adalah emergence. Emergence itu ya seperti teman-teman lihat gitu ya, adalah hasil dari gimana mekanisme dari si agent berinteraksi dan lain sebagainya itu muncul gitu di agent based modeling. Biasanya kita lihat dalam bentuk outputnya gitu atau model resultnya. Tapi nggak ngomong dulu model result, bisa juga kita lihat behavior of agent-nya. Jadi misal emergency adalah jumlah orang yang selamat, jumlah orang yang nggak selamat gitu ya, atau jumlah tadi misal jumlah macan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi apa yang akan teman-teman tunjukkan sih di hasil modeling teman-teman gitu ya. Nah, komponen selanjutnya adalah adaptation. Adaptation adalah bagaimana agent itu beradaptasi ya, berlaku beradaptasi gitu ya. Nah, di sini jadi misal dia akan milih misal ketika misal evakuasi ya, ketika lagi-lagi tentang evakuasi, ketika apa namanya gunung berapinya itu level 4 naik status, apa yang teman-teman lakukan gitu ya. Adaptasinya adalah misal langsung evakuasi atau enggak evakuasi dan lain sebagainya. Jadi maka ditanyakan di sini, deskripsikan apa yang keputusan apa yang dibikin oleh si
agent tersebut menanggapi dari stimulus yang terjadi gitu ya. Terus alternatif apa aja yang bisa dipilih gitu ya. Terus habis itu inputnya apa aja untuk setiap decision-nya gitu ya. Misal inputnya adalah kepercayaan diri mereka gitu ya dan lain sebagainya. Misal kalau kepercayaan dirinya tinggi maka dia akan memilih untuk percaya terhadap dirinya sendiri gitu ya. Apakah perilakunya itu dimodelkan secara direct objective seeking? Jadi dia mengevaluasi pengukuran itu berdasarkan objektif dari setiap alternatif gitu ya, atau indirect, jadi apakah langsung apa nggak langsung gitu, atau indirect ini melalui agent lainnya gitu ya. Nah, jika direct gitu, jika direct objective seeking, maka kita harus tahu gimana sih menentukan objektif pengukuran objektif tersebut. Jika misal pakai apakah utility value-nya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, objektif ini yang ke sub elemen selanjutnya adalah objektif ini adalah yang lanjutan dari adaptatif tadi ya, adaptation tadi ya. Jadi di sini kita ngomongin tentang gimana si keputusan tadi dibikin gitu ya. Misal kita ngomongin tentang objektifnya adalah memaksimalkan utilitas functionnya gitu ya. Ya, berarti objektifnya adalah di sini pengukurannya adalah utility functionnya atau fitness measure-nya dan lain sebagainya. Jadi objective measure adalah mengestimasi gimana sih sukses itu dapat ditentukan gitu ya. Ditentukan misal ketika utility function-nya atau safety level-nya dan lain sebagainya. Ini cara membuat objektif gitu ya. Kita harus lihat objektif measurement-nya apa aja gitu, apa utility function, apa self level atau self efficacy-nya dan lain sebagainya. Terus variabel apa aja yang agent miliki dan environment-nya yang menggraph objective measure itu seperti apa. Dan bagaimana si measure itu terkalkulasi gitu. Contohnya misal kita ngomongin tentang evakuasi, lagi-lagi evakuasi ya. Kita ngomongin tentang evakuasi, kita akan ngomongin tentang dia akan selamat ketika evacuation time-nya kurang dari maksimal evacuation time gitu ya. Nah, di sini maksimal evacuation time misal ditentukan dari loading time-nya, terus habis itu traveling time-nya dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sih evacuation time itu diukur bisa teman-teman lihat di sini gitu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana alasan teman-teman memilih pengukuran tersebut. Jadi rasional dibalik dari objective measurement tadi. Gitu ya. Nah, sub elemen selanjutnya adalah learning. Apa itu learning? Learning itu biasanya masih hubungan dengan adaptation. Jadi perilakunya teman-teman itu bisa berubah karena adanya experience. Jadi misal decision itu bisa berubah karena ada experience, gitu ya. Seperti yang teman-teman masih ingat tentang mobil di minggu lalu, gitu ya. Tadinya misal berhenti ketika 5 patches di depan gitu ya, karena ada experience 5 patches it's okay gitu ya, maka 3 patches aja sih untuk next decision gitu ya, baru berhenti. Nah itu ada experience, maka di situ ada namanya learning gitu ya. Nah prediction di sini juga, anyway nggak semua model ada learningnya, jadi bisa jadi di model teman-teman nggak ada sub elemen ini gitu ya. Nah gitu juga dengan prediction. Prediction di sini adalah adaptasi lainnya gitu ya dari sebuah agent gitu. Di sini ada dua kategori prediction, yaitu explicit prediction dan implicit prediction gitu ya. Bisa dilihat contohnya gimana kalau yang explicit, mana yang implicit di sini gitu ya. Nah, lalu ada namanya sensing. Sensing ini adalah informasi apa sih yang agen butuhkan untuk mengetahui dan menggunakannya untuk behavior mereka gitu ya. Jadi kalian tentukan apa aja sih informasinya. Misal ketika ada patches, truk akan mencari jalan yang lebih pendek gitu. Ketika ada kemacetan, maka akan mencari jalan lain yang alurnya lebih pendek gitu, karena tujuannya adalah maksimalkan waktu transportasi, let's say seperti itu. Jadi teman-teman cari informasi apa sih yang agen harus tahu gitu ya, dan menentukan behavior mereka. Nah ini stochasticity, sub elemen selanjutnya yaitu tentang namanya stokastik berarti kan probabilistik gitu ya, tentang proses apa aja yang stokastik sih yang ada di model teman-teman. Biasanya ada 3 common use of
stochasticity, yaitu ketika di initial condition gitu ya. Karena kita nggak pengen misal agentnya di awal itu semuanya homogen, jadi heterogen. Melihat heterogennya dengan cara kita use pseudo random number gitu, number distribution untuk set the initial value dari state variable tersebut. Nah, biasanya yang kedua yang sering digunakan itu kita untuk mensimplify submodel dengan mengasumsikan mereka partly stochastic. Contohnya adalah kita mau nentuin namanya random number antara 0 sampai 1. Jika random numbernya 0 sampai 1, maka itu agen tersebut akan mati. Kalau lebih dari itu, maka dia akan hidup. Dengan stochasticity dari berapa jumlah yang hidup dan matinya itu dilihat dari probabilistiknya itu, gitu ya. Dan yang ketiga adalah penggunaannya adalah ketika kita melihat alternatif gitu ya. Misal ada alternatif A, alternatif B, berapa sih yang akan masuk alternatif A, berapa yang akan masuk alternatif B, bisa kita buka dengan dekati dengan stochastic proses gitu ya. Nah, sub elemen selanjutnya adalah interaction. Interaction ya teman-teman tahu adalah interaksi agen dengan environment seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya gitu ya. Ada dua jenis interaksi yaitu direct interaction dan mediated interaction gitu ya. Direct berarti dari agen langsung ketemu ketika satu agen mengidentifikasi satu atau lebih agen yang langsung berinteraksi dengan mereka gitu ya, atau bisa juga mediasi, jadi ada satu agen lain baru dia akan berinteraksi dengan agen tersebut, baru dia akan menginfluence si agen yang lainnya gitu ya, atau dimediasi oleh agen atau environment lainnya gitu ya. Contohnya adalah kompetisi dari sumber daya dan lain sebagainya. Nah, elemen selanjutnya adalah kolektif. Kolektif itu seperti saya katakan di awal tadi adalah agregat atau agregat dari agen, gitu ya. Contohnya adalah social group, fish schools, bird flocks, gitu ya, human network, gitu ya, di mana agen itu berkumpul, gitu, memiliki satu kesatuan, gitu, dan dia punya state variable tertentu juga si kolektif ini punya atribut tertentu, gitu. Jadi beda sama agentnya, gitu. Jadi agent sendiri dan ketika agent memiliki kolektif, dia akan memiliki state variable yang berbeda, gitu ya. Dan elemen terakhir adalah observation. Observation ini adalah gimana sebuah informasi itu dari ABM itu bisa dihimpun dan dianalisis gitu ya. Dimana ini akan memiliki dampak pada si usersnya gitu. Akan memahami dan percaya pada model yang kita bikin gitu ya. Biasanya dalam bentuk summary statistik atau on the state of the agent gitu ya. Jadi bisa dalam bentuk statistik. Nah, yang kelima ini elemen lain. Jadi tadi elemen tentang desain konsep gitu ya. Cukup banyak memang untuk desain konsep. Elemen kelima adalah initialization, yaitu kita harus jelasin kira-kira entitas apa aja yang ada di awal gitu ya. Yang ketika kita create simulation di awal itu ada apa aja sih entitasnya gitu ya. Termasuk di dalamnya state variable dari entitas itu apa aja gitu ya di kondisi awalnya. Gitu. Gimana cara describe initialnya adalah kita cek gitu initial location-nya seperti apa, initial kolektifnya seperti apa, initial entitasnya seperti apa gitu ya, dan lain sebagainya. Ini contohnya gitu ya. Kita initial state-nya adalah misal ada human terdiri dari 200 cells dari 25 kali 25 meter dan lain sebagainya. Nah, input data ini yang penting juga ya. Jadi agent base itu kan misal agentnya sendiri punya data gitu ya, set variabelnya sendiri punya data. Nah, kita harus lihatin data itu dapatnya dari mana gitu ya. Apakah datanya itu dia misal agent A gitu, datanya dapatnya dari mana? Apakah itu dari realitas atau dari model lain gitu ya? Model lain hasilnya apa? Nah, bisa jadi data juga gitu ya. Jadi di input data teman-teman harus jelasin apa aja sih data dibutuhkan dan datanya itu dapatnya dari mana kira-kira seperti ya. Nah, datanya apa aja gitu, unitnya seperti apa, source-nya dari mana gitu ya. Terus habis itu jika dari model lain, bagaimana cara kalian mengenerate si data tersebut gitu dan dipakai di model kalian. Gitu. Ini contohnya.
Nah, terakhir adalah submodel. Submodel itu semua hal yang nggak dibahas di dalam elemen 1 sampai 6 tadi, teman-teman bisa detailin di sini. Jadi, yang nggak, jadi di awal-awal tadi si ODD ini ngasih overview-nya dulu. Nah, yang submodel ini lebih penjelasan lebih detailnya ada di submodelnya gitu ya. Jadi semua hal yang lebih detail akan dijelaskan di submodelnya gitu. Ini caranya dan ini reference yang saya gunakan. Jika nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjut atau saya akan terangkan lagi nanti di kuliah kita dengan contoh yang lebih real. Gitu aja untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat.